Hi there! Come join PT Melintas Cakrawala Indonesia as we visit schools and explore how students learn. Meet best friends Coco, Fluey, Worm, Lori, Vizu, Audrey, and Speed. They are all in the same class at school. Children learn in different ways, and this becomes more evident when they start formal schooling. What challenges do the students face in class? Given the same assignment, we see here 8 ability domains that influence students' learning style. When the student struggles with one of the domain, it makes learning harder. Let's take a look. Coco struggles with comprehension. After reading the instruction, she was still confused on what she was supposed to do. I don't understand what I just read. Fluey struggles with fluid reasoning. He cannot apply reasoning to unfamiliar problems. I wonder what comes after this. Worm struggles with short-term working memory and loses information quickly. There are too many things to remember. I've already forgotten the first point. Lori struggles with long-term memory retrieval. She has trouble recalling facts even though she learned them before. I don't remember learning this. Vizu struggles with visual spatial processing. It's hard to perceive shape, form, and images. Oh no! These numbers look like they are swimming on the page and won't line up. Audrey struggles with auditory processing. It's hard to process what her friend and teacher are saying, especially when there are distractions. I don't understand what you're saying. There's too much noise. Speed, a nickname he got because he's the fastest runner in class, struggles with processing speed. He always runs out of time doing assignment because it is hard to process even easy basic tests. I hope I don't have to take notes. I write so slow. We'll never get this done. Researchers have come to agree that people don't have just one single general ability, but many abilities that are organized in a hierarchy. Students would be able to learn more effectively if their teachers knew how to identify the root of students' learning difficulties. It's easy for some students to grasp an assignment right away, while others struggle and some who can't understand disengage. Educators and assessors need multiple data points in order to truly understand how each student learns. So what can we do about this? Professors Cattell, Horn, and Carroll reference over a century of research on human intelligence and developed the CHC model. It's the best validated model of human cognitive abilities. PT Melintas Cakrawala Indonesia, or MCI for short, is using this CHC model to develop new cognitive assessment known as the AJT Cog Test. This AJT Cog Test is one of the most comprehensive individually administered measures of intelligence in the world. The AJT Cog Test was developed specifically for students in Indonesia and identifies how students learn. So how do students benefit? It identifies students' strengths and weaknesses in 8 broad cognitive abilities. It helps teachers understand how each student in the class learns. The teachers also better understand how the student processes information, learns from experience, and adapts to the environment. The teachers uses the AJT Cog Test result to develop Individualized Education Program, or IEP. With their IEP and well-trained teachers, the students can now achieve their learning goals. Di seri seminar kita, Ibu Diana ini merupakan produk expert di PT Melintas Cakrawala Indonesia, lulusan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara, menyelesaikan S1, langsung juga menyelesaikan S2-nya di sana. Setelah itu, Bu Diana bergabung di sekolah Jenius Serpong. Jadi, di sekolah ini Bu Diana banyak berhubungan dengan anak-anak jenius, sesuai dengan nama sekolahnya, membantu kurikulum untuk pengembangan anak-anak jenius di sana. Cukup kompleks pekerjaannya. Nah, lalu baru di 2017 Ibu Diana bergabung menjadi product expert dan juga menjadi psikolog, memberikan webinar-webinar juga ke sekolah dan juga ke orang tua, sudah sering sekali. Ibu Diana ini ternyata memang memiliki ketertarikan di bidang pendidikan psikologi dan juga psikologi kognitif. Karena Ibu Diana mengikuti perkembangan tes kognitif AJT dari awal hingga sekarang.
Oke, tanpa berlama-lama lagi kita panggil saja Ibu Dianali. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Mungkin suaranya masih di mute? Ya? Oh iya. Iya, halo. Ya. Hai. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga masih sehat. Sehat. Segar. Ya, semakin semangat ya tiap minggu ya. Tiap minggu ketemu, bukannya makin kendor, malah makin semangat. Makin nambah materinya. Oke. Terima kasih tadi untuk perkenalannya. Mungkin biar nggak berlama-lama langsung saya mulai aja. Suara saya jelas kan ya, Jeng? Ya, jelas. Bisa langsung dimulai, silakan. Oke. Ya. Oke, selamat pagi. Mungkin bisa saya share screen. Oke. Pagi semuanya. Akhir muda, apa kabar? Ketemu lagi weekend ini, ketemu lagi Sabtu ini sama saya. Oke, saya akan mulai dengan PowerPoint hari ini. Oke, ya. Jangan berlama-lama, oke. Nah, oke. Ya, kita ketemu lagi di sesi ke-6 ya. Disiplin positif sebagai kunci kerjasama orang tua dan anak. Kemarin mungkin ada beberapa yang baru datang juga, baru bergabung dari series ini. Seriesnya ada 9 pertemuan. Kita udah berjalan 6. Wah, udah setengah gitu. udah berjalan banyak gitu ya. Nah, di seri yang ke-6, 7, 8 hingga 9 ini memang akan lebih pada bagaimana membahas bagaimana hubungan lebih ke arah relasi. Biar nggak bingung, bagi yang kemarin-kemarin mungkin belum ikut atau belum sempat nonton, atau belum sempat terlibat dalam sesi-sesinya, saya akan review sedikit. Jadi yang saya akan review sebenarnya ulasannya untuk kita sama-sama tahu kita ini berada udah sampai di titik mana sih dalam series ini gitu ya. Jadi ulasan sesinya ini kalau mungkin yang udah pernah ikut dari sesi pertama, apalagi ikut sesi pertama akan tahu nih segitiga ini ya. Jadi di segi awalnya banget webinar ini ada sebenarnya tujuannya sebagai kontribusi MCI bagaimana membantu orang tua dalam beradaptasi ketika terjadi perubahan WFH gitu ya. Harus WFH dan menemani anak-anak belajar di rumah. Karena adanya pandemi COVID-19. Nah, makanya itu ada rangkaian. Nah, saya mencoba meningkatkan atau membuat itu lebih mudah dipahami dengan adanya segitiga itu. Nah, waktu itu saya bilang, oke, kalau kita mau yang disorot selama ini itu adalah emosionalnya, dampaknya, akibatnya. Yang perlu kita benahi dari bawah, yaitu ruang dan waktu, mungkin itu di sesi kedua, lalu dimulai masuk berikut-berikutnya itu dari sesi 3 sampai kemarin sesi 5 itu lebih pada relasi. Tapi relasinya fokusnya pada pendampingan anak belajar gitu ya. Bagaimana memahami kognitif anak, profil anak. Lalu kali ini dari sesi 6 sampai ke terakhir nanti akan lebih pada relasi terhadap karakteristik anak itu sendiri. Gitu. Bukan kognitifnya tapi lebih ke social emotionalnya. Harapannya dengan adanya segitiga dari bawah ke atas, relasi dibenahi, lalu lama-lama emosional yang tadinya menjadi sorotan padahal itu hanya puncak gunungnya, itu akan lebih reddish. Kira-kira seperti itu. Ini kemarin saya tekankan kembali, jadi sebelumnya itu adalah profil kognitif tentang keterlibatan orang tua. Yang kali ini kita akan menekan pada relasinya ya. Bagaimana kualitas relasi itu bisa membantu dalam suasana rumah lebih kondusif. Oke, siap-siap nanti disimak dan nanti silakan bertanya-tanya. Seperti biasa. Saya biasanya memulai dengan polling. Kayak udah tahu ya kayaknya. Tapi kali ini pollingnya saya kasih kasus gitu ya, biar agak seru gitu. Kalau ada anak yang menolak makan siang yang sudah disiapkan, nah kira-kira Anda akan memilih yang mana nih dalam bersikap? 1, paksa makan, udah jamnya pokoknya telat gitu ya. Atau itu kuning, atau hijau. Kasih tahu anaknya kalau pilihan makannya hanya ada yang tersedia di meja. Kalau mau makannya silakan, nggak makannya udah silakan lanjutkan aktivitas kamu. Pokoknya nanti dikasih 4 jam lagi baru ada makan lagi gitu ya. Atau merah, nggak mau makan, ya udah biarin aja, ntar juga lapar cari makan sendiri. Gitu. Atau biru, bujuk anaknya,
Kalau masih nggak mau, ya sudah, nanti kalau lapar baru disiapin lagi. Kira-kira yang mana? Silakan dipilih. Kuning, jadi kalau ada anak menolak makan siang udah disiapkan. Kuning, paksa makan, udah jamnya, nanti telat les, segala macam. Atau hijau, kasih tahu anak kalau pilih makanan hanya ada yang tersedia di meja. Kalau mau makan silakan, nggak makan ya udah, ntar lanjutnya ya aktivitasnya. Nanti 4 jam lagi baru bisa makan lagi. Atau merah, nggak mau makan ya udah biarin aja. Nanti juga cari makan sendiri. Atau biru, dibujuk-bujuk, anaknya dibujuk-bujuk gitu ya. Kalau masih mau nggak mau ya sudah. Nanti kalau lapar nanti disiapin lagi yang baru. Yang mana kira-kira? Silakan saya kasih waktu 30 detik lagi untuk mengklik-klik. Tinggal diklik aja. Mungkin yang di handphone agak nggak keluar ya. Tapi kalau di laptop bisa keluar. Oke. Silakan. Oke. Ya. Mungkin kalau sudah, sedikit lagi ini, ya, 5 detik lagi. Oke, kita coba lihat hasil pollingnya. Oke, hasil pollingnya. Dari hasil pollingnya 43% itu milih warna hijau. Ada yang milih warna kuning, dipaksa dulu 18% memilih warna kuning. Dipaksa, terus udah jamnya nanti telat gitu ya. Kalau ada juga 43% ya pilih hijau, ada 8% yang pilih merah, dan ada juga 33% yang pilih biru. Oke, sebenarnya Diana ngapain sih nanya-nanya gini gitu ya? Ini sebenarnya saya ingin memulai membahas tentang gaya pengasuhan, gitu ya, parenting style, gitu. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang sebelumnya pernah tahu, atau mungkin diterapkan atau belajar. Nah, tadi warna-warni itu sebenarnya hanya sedikit highlight dikit aja untuk melihat kecenderungan parenting style Anda kemana, gitu ya. Saya bukan berarti melabeling hanya dengan satu pertanyaan itu melabeling bahwa itu adalah gaya parenting style Anda, enggak. Tapi di sini sebenarnya saya ingin memasuki pemahaman. Kita belajar tentang parenting style dulu. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang disiplin positif. Kalau yang warnanya kuning itu, cenderungnya adalah gayanya otoriter. Kenapa sih? Nanti saya akan jelaskan. Gitu ya. Itu otoriter. Jadi fokusnya nanti pada desainnya. Lalu biar keluar semua deh. Kalau yang hijau itu demokratis ya, artinya otoritatif atau demokratis itu lebih ada antara kita menyayangi sama controllingnya ada. Lalu yang merah itu uninvolved, menunjukkan adanya yaudah terserahlah mau yang mana. Yang terakhir itu permisif. Nah, mungkin Anda pernah dengar sebagian atau sering dengar, tapi saya ingin mengulang lebih jauh. Saya ingin membahas lebih detail lagi, gitu ya. Kalau bicara parenting style, saya ambil dari teori namanya Baumrind. Gitu. Kalau parenting style biar gampangnya cuma terdiri dari 2. Saya bantu dengan ini Nah, patokannya adalah kita lihat ada control dan nurture. Jadi aspek yang membuat suatu parenting style dipengaruhi oleh dua aspek ini, yaitu control. Control itu bicara apa sih? Control itu bicara tentang demand, permintaan, aturan, kejelasan, gitu ya. Standar keluarga, bayangannya orang tua, maunya ini aturan gitu ya. Munculnya dalam bentuk aturan. Nurture itu apa sih? Nurture itu adalah sebenarnya kayak sikap kita dalam mengasihi, merawat. Bentuknya bisa warm, kehangatan, supportiveness gitu. Itu kalau yang tinggi. Nah, kalau Anda lihat di sini ada yang high, ada yang low. Kontrolnya high, kontrolnya low. Ada nurture-nya high, ada nurture-nya low. Kalau kontrol high itu artinya kontrol orang tua terhadap anak tinggi sekali. Demand-nya tinggi. Gitu ya. Kalau low artinya dia nggak ada request, nggak ada minta apapun, nggak ada aturan. Nah, kalau nurture tinggi itu artinya warm, supportive. Gitu. Tapi kalau low artinya responsiveness, artinya nggak ada respon, santai aja. Nah, di sini kita akan belajar, gitu ya. Di sini kita akan belajar sebenarnya parenting style itu seperti apa. Oke,
saya mulai dengan kalau kontrolnya low, lalu nurture-nya itu low, itu artinya gaya parenting style-nya uninvolved. Artinya apa sih? Bayangkan aja, karena tadi maka saya dijelaskan maknanya. Kontrol artinya anak itu nggak dikasih aturan, anak itu tapi juga nggak direspon, gitu loh. Jadi neglect kayak tidak menunjukkan ketidakpedulian gitu ya. Nah, kalau ngomong parenting style memang tadi saya bilang ya, tidak bisa tadi satu kasus itu menggambarkan. Tapi caranya Anda mendeteksi adalah, oke, kebanyakan cara saya yang mana sih? Jadi gitu. Karena kadang-kadang kita merasa, enggak saya kadang-kadang keras, kadang enggak. Dilihat deh polanya. Dilihat deh ketika ada masalah. Nah, itu ketika dilihat-lihat di satu-satu, kita akan menemukan satu pola. Nah, pola itu adalah dibilang parenting style-nya. Kecenderungannya di mana. Jadi kalau kontrolnya nggak ada, tapi juga nggak respon, berarti lebih cenderung uninvolved. Kemudian, ada juga yang, nah ini sering nih, nurture-nya tinggi banget. Orang tuanya penuh dengan dukungan, kasih sayang, dan tapi nggak ada kontrol. Jadi nggak ada kontrol, impact-nya apa? Biasanya orang tua tidak memberikan aturan sama sekali. Jadi fokusnya adalah bagaimana saya ingin membahagiakan anak saya. Jadi semua yang anak saya inginkan akan saya berikan. Nggak ada aturan mesti A, B, C, nggak ada. Itu permissive namanya. Kasih izin, terus apa-apa dikasih izin. Gitu ya. Nah, permissive itu punya opposite-nya, yaitu authoritarian. Kalau sering dengar authoritarian, mungkin authoritarian sering nggak dengar, tapi kalau otoriter mungkin kita lebih mudah, otoriter kebayang gitu, otoriter kayak gimana. Ya, kalau otoriter berarti image-nya adalah kontrolnya tinggi. Memastikan semua sikap anak atau respon anak, bahkan kalau bisa sesuai dengan orang tuanya. Pokoknya jam 7 malam duduk, makan semuanya. Nggak ada yang bersuara. Kalau makan nggak boleh, ngunyah nggak boleh sambil ngomong gitu. Jadi, walaupun basicnya ternyata pasti biasanya ada value-value khusus yang orang tua ingin tanamkan ke anak. Tapi ngomongin parenting itu bicara tentang bagaimana dia menyampaikan value-value keluarga itu, value-value dia ingin disampaikan ke anak. Gitu ya. Nah, ini kontrol ini adalah lewat demand-nya. Kemudian, tapi sayangnya nurture-nya itu responsiveness. Artinya nggak ada tuh negosiasi mau dengerin anaknya, enggak gitu ya. Pokoknya aturan yang paling benar. Nah, yang paling ideal adalah ketika bicara kontrolnya tinggi, nurture-nya juga tinggi. Seperti apa sih demokratis? Artinya apa? Orang tua punya aturan yang jelas, tapi orang tua karena ada nurture yang tinggi juga mau bersedia mendengarkan. Nah, inilah basic dasarnya banget ketika kita bicara parenting style. Ini kayak ibaratnya surganya, wah ini kayaknya idealnya kayak gini. Nah, saya nggak berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena bagaimana caranya mencapai atau bagaimana caranya seninya orang parenting itu mencapai bisa titik ini gitu ya. Itu akan kita lanjutkan lewat berikutnya gitu ya. Dasar-dasarnya apa sih? Selalu yang paling mendasarnya adalah tentang stimulus respons gitu ya. Apa hubungannya gitu? Kalau basicnya ini kita paham, itu akan membuat kita menyadari bahwa sikap kita ternyata mempengaruhi anak, respon anak mempengaruhi kita, dan itu ternyata sesuatu interaksi. Jadi ketika Anda memutuskan untuk merespon sikap anak dengan A, lalu anaknya akan merespon lagi, kita juga punya kesempatan lagi untuk mengubah pola itu atau enggak. Nah, itu stimulus respon. Makanya ketika kita paham bahwa apa yang reaksi saya mempengaruhi respon anak, dan respon anak akan membuat saya bereaksi, hal yang pertama yang harus kita sadari adalah ketika kita berinteraksi dengan anak dalam parenting adalah equal, dignity, and respect. 3 ini harus menjadi dasarnya kita, dasarnya dalam pengasuhan. Equal itu bukan artinya menyamaratakan semua treatmentnya sama, enggak, tapi kita menganggap mereka setara as human being. Ini waktu saya lagi eksplor tentang materi ini, ada hal yang paling menarik. Saya kadang-kadang suka eksplor kan, baca, ngobrol, atau apapun. Ada yang menarik. Seberapa sering, coba Anda bayangkan, seberapakah sering Anda memikirkan, aduh saya kalau ngomong sama si A, teman saya, kayaknya harus hati-hati deh.
aduh kalau saya ngomong si B, aduh jangan nanti menyinggung dia gitu. Kita sering ya mikirin itu dan kita menerapkan itu pada orang-orang dewasa atau sekitar kita gitu. Tapi pernahkah Anda memikirkan kata-kata Anda atau respon Anda untuk anak Anda? Aduh kayaknya kalau saya ngomong ini anak saya tersinggung nggak ya gitu. Nah, saya rasa banyak orang tua suka lupa tentang hal itu. Nah, itu adalah equal. Itulah dignity, itu respect. Kita seringkali menerapkan pada orang dewasa, tapi kita suka lupa menerapkan pada anak-anak, terutama anak kita. Kenapa? Karena image kita bahwa kita orang tua dan terdiri anak-anak, padahal sebenarnya equal. Nah, dengan dasarnya equality ini, dengan dasar ada dignity dan respect, kita harus menyadari satu kebutuhan manusia, dan itu semuanya, termasuk Anda. Yaitu Anda ingin dilibatkan, Anda ingin merasa belonging, dan merasa bermakna, significant. Jadi kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, kadang-kadang jadinya misbehavior. Gitu. Nanti itu akan saya bahas lebih banyak di sesi berikutnya. Tapi ini dasarnya banget. Dasarnya banget kebutuhan kita. Oke. Ini saya akan mulai menggambarkan contoh-contohnya biar kebayang. Tadi kalau anak menolak sudah makan siang. Kita pakai beberapa situasi. Oke, situasi pertama. Orang tuanya ngebujuk terus nih. Anaknya lagi santai-santai bilangnya, aku mau apel. Terus disiapin, anaknya bilang, aku tapi mau sambal sinamon, mau kayu manis ditaburin. Orang tua sibuk nyari-nyari gitu. Beli dulu di sini soal segala macam. Tapi anaknya asik main handphone. Pernahkah Anda mendapatkan situasi ini? Gitu. Lalu reaksi Anda seperti apa? Nah, ketika ada anak yang bereaksi, saya meminta apa, meminta ini, dan orang tua sibuk memenuhi segala kebutuhan dia. Bahkan saat itu juga dia pergi ke Indomaret, pergi kemana, beli untuk demi bikin anak masak. Oke, kita lihat apa sih stimulus response-nya, interaksinya ini, apa yang perlu dibenahi gitu ya. Dampaknya dulu berarti kita lihatnya. Dampak pada orang tua. Biasanya orang tuanya apa? Udah kewalahan pasti. Kewalahan permintaan anak, terus dia kecapean. Energinya udah habis, karena dia harus ngelain anak, fokus semua ke anak-anak. Lalu apa dampaknya buat anak-anak itu sendiri? Dengan situasi ini dan dengan responnya orang tua seperti ini, tanpa disadari, anak-anak tuh nggak paham konsekuensi, gitu. Nggak paham konsekuensi atas permintaan kalau permintaannya nggak diwujudkan, gitu. Pokoknya di otak dia, karena selama ini, kalau Anda lihat, selama ini dalam situasi kayaknya ada polanya ya, ada pola interaksi ya. Anak minta apel, dikasih, minta cinnamon, dikasih. Padahal cinnamonnya nggak ada gitu. Berarti sebenarnya situasi sebenarnya harusnya cinnamon itu nggak dapat tuh dia. Harusnya dia belajar makan apel gitu doang gitu ya. Nah itu sama kehidupan sehari ini. Jadi tanpa Anda sadari ketika Anda berespon kepada anak-anak, Anda sedang menginvestasikan kompetensi sosial emosionalnya anak ini. Itu yang paling penting. Jadi dampak pada anak ini, kalau anaknya terus-menerus dikasih apa yang dia mau, sampai membuat Anda sangat-sangat kewalahan, ternyata anak itu nggak belajar tuh konsekuensinya. Kedua, anak itu nggak ngerti juga batasan toleransinya. Nanti, kalau anak-anak ini, ya, anak-anak tipe ini, dalam lingkungan sehari-harinya, atau dalam berhasil dengan orang lain, ternyata dia jadinya dibilang, kok nggak bisa menjaga ini, nggak tahu yang paling segala macam. Wait, tunggu dulu. Kita juga perlu lihat interaksi di dalamnya dulu. Jadi ketika seperti yang saya bilang, selalu saya bilang di sesi saya, yang tampak di luar itu biasanya akibatnya, gitu ya. Jadi kalau kita mau beresin akibatnya, kadang-kadang jangan selalu fokus pada behavior-nya, tapi kita lebih jauh ke hal-hal yang fundamental, yaitu interaksinya. Nah, situasi seperti ini biasa pengasuhannya cenderung ke permisif. Apa sih? Kasih izin terus, pokoknya izin, nurture-nya tinggi. Saya mau memenuhi kebutuhan anak. Sekarang kita balik ke situasi lain. Nah, ini situasinya ceritanya, kalau tadi makan apel, sekarang makan nasi brokoli. Ya. Brokoli gitu. Nggak semua anak suka brokoli, termasuk situasi ini. Jadi orang tuanya siapin nasi brokoli, anaknya bilang, aku nggak suka brokoli. Terus anaknya, orang tuanya udah mulai tuh. Oke, brokoli itu kamu harus makan. Pokok brokoli itu udah sehat banget, kamu harus makan. Udah bagus, kamu masih bisa makan. Nah, apa sih dampaknya pada orang tua? Tentu saja orang tua akan merasa sangat menguasai situasi. Ya. Biasanya kalau situasi dengan menunjukkan power-nya seperti ini, orang tua merasa, oke, saya memenangkan situasi ini. Dan anak bisa nurut, gitu ya. Dia walaupun dengan segala cara, gitu ya. Dan
Tapi orang tua tanpa sadar mungkin sudah menyakiti perasaan. Kira-kira di mana sih letaknya menyakitinya gitu ya? Banyak orang tua nanti akan mikir, oh tapi kan dia brokoli sehat, iya brokoli sehat gitu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda pernah menanyakan ke anak Anda, atau apakah Anda berpikir bagaimana caranya supaya anak saya suka brokoli ketimbang gitu kita menceramahi dia, oh brokoli itu sehat segala macam. Atau bahkan sudah mulai kata, udah bagus kamu bisa makan. Itu kata-kata simple, tapi kalau Anda bisa rasakan, Anda bayangkan ada orang yang ngomong itu ke Anda, apa yang Anda rasakan? Ada rasa kayak tidak nyaman gitu ya. Nah itulah yang sebenarnya kenapa ada equal dignity sama respect di situ. Ketiga, interaksi dua arahnya nggak kebentuk. One way aja, pokoknya dari orang tua. Pokoknya ini makan nggak, kamu udah bagus bisa makan gitu ya. Nah, dampak pada anaknya tentu aja karena tanpa disadari anak menjadi merasa terluka. Pilihan anak-anak terluka biasanya saya biar gampang dipahami dua lah. Either anaknya jadi rendah diri, kalau nggak anaknya jadi membangkang. Ekstrim seperti itu. Balik lagi alasannya kenapa? Iya, karena ada kebutuhan mendasar dia untuk merasa dimiliki, merasa terlibat, merasa bermakna, itu direnggut tiba-tiba gitu ya. Nah, makanya itu biasanya dengan situasi-situasi yang dimulai dengan cara saya kasih power saya sebagai orang tua, situasi itu tiba-tiba mendadak jadi suatu perang menangkala nih, konsep menangkala. Mungkinkah Anda pernah mengalami itu atau sudah mengalami seperti itu? Nah, ini kecenderungannya biasanya kalau yang saklek banget, yang terus-menerus, yang tadi saya bilang pola hampir di segala kegiatan situasinya seperti ini, mungkin pengasuhannya ke arah otoriter. Oke, situasi ketiga. Situasi ketiga ini biasa saya pakai contoh nih, biasanya pas situasi makan, anak lagi makan siang, anaknya di ART, asisten rumah tangga. Orang tuanya cuma mastiin aja anaknya makan atau enggak. Tapi orang tuanya nggak terlalu banyak berinteraksi. Nah, dampaknya pada orang tua. Orang tua enaknya adalah orang tua jadi nggak kewalahan nih ngurusin anak, gitu ya. Karena kebanyakan perannya dibantu oleh asisten rumah tangga. Tapi kalau kebiasaan ini, saya tidak bilang bahwa, oh, aduh tapi kan saya kerja, saya nggak mesti bantuan ART, oh saya nggak masalah, saya selalu, klien-klien saya juga banyak yang bekerja ya, suami istri gitu. Nggak masalah, karena poin pentingnya bukan masalahnya apakah Anda tidak menyiapkan makanan itu, apakah Anda tidak yang masakin, bukan masalah di situ. Tapi yang saya tekankan di situ adalah interaksinya Anda dengan anak Anda, meskipun dibantu oleh ART. Nah, ketika interaksi itu tidak banyak, otomatis koneksi antara Anda sebagai orang tua dengan anak tidak terbangun. Impact-nya berikutnya apa? Dampaknya adalah sulit banget untuk pahami karakteristik anak. Yang akan lebih tahu karakteristik anak bahkan mungkin adalah asisten rumah tangganya, kalau kita tidak banyak interaksi, gitu ya. Nah, dampak anaknya, balik lagi, ini basic-nya, nggak terkoneksi, gitu. Kalau udah nggak terkoneksi, anak-anak tuh lebih mudah mempersepsikan, tapi mengartikannya suka salah gitu ya. Oh ini dia nangkep nih, oh pokoknya mama saya nggak ini, papa saya nggak ini. Oh artinya nggak sayang gitu aja, sesimpel itu doang gitu ya. Dia merasa diinginkan. Nah impact-nya apa ya? Kalau biasanya ini either dia menutup diri, kalau nggak dia bisa bermasalah, sama kira-kira sama. Jadi kalau tadi saya kasih lihat dampaknya itu mirip-mirip ya. Kalau either nggak dia bunuh diri, membangkang, tapi ternyata interaksinya berbeda. Gitu. Nah ini bisa dibilang pengasuhan universal atau nggak ada keterlibatan langsung dengan orang tua terhadap anak. Nah kalau udah ngomongin pengasuhan, saya ingin menekankan, saya akan membahas lah sedikit tentang hukuman. Jadi sering banget kita melihat bahwa reward and punishment itu penting. Nah, saya ingin mendiskusikan ini gitu ya. Apakah ketegasan dan hukuman akan berhasil mengubah perilaku anak Anda? Ini selalu menjadi pertanyaan orang, tapi kalau nggak dikasih hukuman, anaknya jadi nggak ngerti salahnya apa, perilakunya nggak berubah. Oke, saya make it clear gitu ya. Dengan adanya hukuman, iya, sikap anak Anda akan berubah. Yang saat ini, misalkan anaknya makan berantakan, dibentak, kemudian dikasih hukuman, pokoknya kamu mulai saat ini bersih beresin, dia akan berubah dalam bentuk sikapnya, dia akan berubah. Tapi hal yang lebih besar lagi, lebih jauh lagi,
itu berdampak buruk. Apanya? Anak-anak itu ternyata merasa dengan adanya hukuman, dia menanamkan rasa benci, gitu. Kenapa kan dia nggak percaya sama orang tua? Karena hukuman itu bentuknya apa sih? Hukuman itu kan sesuatu yang kadang-kadang udah kelewat batas antara memberikan konsekuensi ya, logic consequence. Jadi selama ini kalau mungkin Anda sering dengar psikolog-psikolog atau dengar seminar apapun, kebanyakan mereka menekankan adalah konsekuensi, kasih anak penjelas. Kalau Anda mau kesalahan, berilah konsekuensi logikanya, gitu ya. Oh, kalau kamu melakukan ini, makanya begini, makanya kamu harus ngapain, nah gitu ya. Nah, itu sebenarnya konsekuensi logikanya. Tapi, seringkali, konsekuensi logika itu cross the line hingga akhirnya menjadi suatu hukuman. Nah, ketika menjadi suatu hukuman, anak itu yang efek ke dia bukan logika konsekuensinya, tapi image emosionalnya bahwa nggak suka banget ya sama sikap mamaku, nggak suka banget sama papaku, gitu ya. Atau jadi mulai dendam. Kalau dendam, oke, revenge, nanti saya mau bales, gitu. Nah, balasnya mungkin namanya anak-anak ya, balasnya biasanya bentuknya apa? Tingkahnya lebih dahsyat lagi, lebih bertingkah lagi, gitu. Atau melakukan pemberontakan. Pemberontakan apa sih? Setiap orang tuanya ngomong A, anaknya akan memilih B. Setiap orang tua ngomong C, anaknya memilih B. Tidak, meskipun dia sebenarnya tahu A itu benar, gitu ya. Itu bentuk pemberontakannya. Atau juga terakhir, dampak besarnya dengan hukuman itu adalah adanya kemunduran. Hukuman itu hukuman akan membuat anak akhirnya sneaky, yang menyelinap-nyelinap. Jadi kayak pokoknya kalau kamu pulang lewat dari jam 7 malam, kamu 1 bulan nggak boleh main sepeda sama teman-teman kamu. Apa yang terjadi? Kita menekankan pada hukumannya ketimbang kita menjelaskan logikanya, lalu nanti akhirnya anak itu diam-diam nyelinap tuh, main jam segini kan mama bilang jam 7 gitu. Jadi akhirnya dia menyelinap. Nah, sebenarnya yang nanti saya akan bahas lebih jauh adalah interaksi, bagaimana supaya kedua belah pihak itu merasa kebutuhannya atau batasannya terpenuhi. Oke, mungkin di sini kita tanya jawab dulu sampai masuk ke part berikutnya. Mungkin ada pertanyaan? Iya. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Mungkin kali ini saya akan coba berikan 2 pertanyaan dulu ke Bu Diana ya. Yang pertama, ini kurang lebih sama. Jadi satu kasus jika suami dan istri atau ayah bundanya ini memiliki parenting style yang berbeda. Pertanyaannya satu, apakah bisa berdampak pada stimulus sistem anak yang mempunyai saudara? Gitu. Yang kedua, bagaimana supaya perasaan anak tetap stabil karena perbedaan cara pengasuhan ayah bunda tersebut? Oke. Ya, itu aja dulu. Ya. Oke, saya bahas satu-satu. Tadi mungkin saya highlight pertanyaan pertama mengenai gimana kalau parenting style-nya antara si ayah dan si ibunya nih beda gitu ya. Nah, kalau biasanya ya kalau saya ketemu dapat klien urusan anak-anak, biasanya memang kalau Anda bertemu dengan psikolog anak, kalau ngomongin anak biasanya orang tua dua-duanya diminta datang. Kenapa sih gitu? Kenapa? Karena biasanya yang dicek adalah parenting-nya dulu, terus ngomongin anaknya gitu kan. Nah, memang sering banget terjadi adalah parenting style antara yang diterapkan oleh si ayah dan si ibu itu beda. Request saya biasanya adalah yang saya tidak hanya anaknya yang dilakukan treatment, tapi saya biasanya mencoba mengkoordinasikan orang tuanya, yuk dibenahi pengasuhannya. Sebisa mungkin pengasuhan itu satu suara. Kenapa? Karena dengan adanya satu suara, artinya satu gaya, gitu ya. Dan gimana cara, saya belum bicara ngomong gaya dulu ya, detailnya apa, tapi maksudnya konsepnya kenapa sih biar satu gaya? Karena biar tidak ada kebingungan dari anak, saya harus ngikutin gayanya siapa. Terutama gini, apalagi kalau misalnya salah satunya ada otoriter dan orang tua, misalkan anggaplah ayahnya otoriter banget, ibunya permisif banget. Kasihan orang tuanya yang jadi mamanya nih, yang permisif. Pasti deh nanti di kasarnya kayak orang dikerjain gitu loh. Ini suruh, tapi nanti kalau misalkan itu lempar ke orang tua, jadi chaos gitu. Dinamikanya chaos. Karena bagaimanapun itu satu kapal. Jadi kayak harus satu aturan yang sama untuk manage satu kapal itu. Value yang dasar yang sama.
Jadi kalau bicara soal pengasuhan anak, itu udah kerjasama antara orang tua malah yang paling besar. Terutama suami istri. Gitu. Dan harus ada keterbukaan satu sama lain. Nah, dari situ baru dilihat, dibenahi. Jangan-jangan ya kita anggap otoriter dari si ayah atau si ibu, sesuatu yang benar harus diterapkan. Tinggal dibicarakan bagaimana caranya. Jadi bukan berarti, oh ya berarti itu kan katanya psikolog, mesti satu suara, itu aku punya aja. No, caranya nggak gitu. Tapi dilihat value-nya apa yang mau ditekankan. Selama ini gimana caranya. Jadi saya berangkat dari masalah apa yang chaos dulu di anaknya. Situasi yang mana, baru kita benahin ke parentingnya. Karena kan nggak mungkin parenting itu banyak ya. Maksudnya nggak banyak kegiatan parentingnya, tapi dimulai dari chaos, lama-lama akan terlihat polanya satu-satu. Mungkin kira-kira seperti itu efeknya apakah ke siblingnya, punya saudara? Iya. Kalau kita bicara equality, artinya kita bicara memperlakukan semua anaknya as human being. Tapi bukan artinya si A sama dengan si B. No. Nanti pada sesi berikutnya saya akan bicara tentang karakteristik anak-anak gitu ya. Itu akan membuat kita lebih tahu, oh sama seperti kemarin di kognitif ya. Di kognitif itu ketika ada anak belajar gitu kan, belajar kognitifnya beda-beda. Nah, tapi ketika kita memahami satu sama lain, kita tahu oh yang ini yang adik diajarinnya pakai audio aja, yang kakak ya sama ini. Oh si adik treatmentnya begini. Nah, tonggak utamanya adalah si parenting style-nya itu. Jadi kalau parenting style sama, disinergikan dengan value keluarga dan dengan equal dignity dan respect, hopefully itu akan bisa lebih baik. Nanti tekniknya akan saya bahas di part berikutnya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya tadi, ini udah terjawab semua. Oh, sudah terjawab semua yang udah terjawab semua ya? Soal perbedaan iya. Oke. Terima kasih. Kalau gitu mungkin sementara segini dulu yang dijawab, silakan dilanjutkan. Ya, lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi biar nggak lama-lama. Oke. Kalau untuk mencapai gambaran, oke, Diana udah jelasin tentang parenting style. Oke lah, kebayang gitu ya. Ada aturan sama nurture gitu. Harus kayak ada aturan tegas, tapi juga harus sayang sama anaknya. Itu kayak apa? Terus maksudnya gimana? Nah, biar gampang, saya menemukan satu bacaan gitu ya, yang saya lihat ini namanya disiplin positif. Nanti saya akan kasih referensinya biar ibu dan ayah dan bunda bisa baca juga, tapi saya akan mencoba menjelaskan lebih praktikal di sini. Jadi ada namanya disiplin positif. Pedoman pertamanya apa sih disiplin positif? Disiplin positif, namanya aja disiplin, berarti ada tegasnya gitu ya. Oke. Tapi dasarnya itu apa gitu ya? Penekanan untuk saling menghormati dan bekerja sama. Poinnya adalah jangan mempermalukan anak ataupun orang dewasa gitu ya. Humiliation itu karena gini, kita selalu berpikir bahwa pengasuhan itu hanya bicara aturan, instruksi, logika, konsekuensinya, terus anak berubah. Gitu. Kita lupa yang paling basicnya adalah sikapnya atau bawaannya kita untuk menghormati, gitu ya. Value-nya yang kita mau tanamkan dalam menjalankan proses itu. Karena kalau value-nya kita tidak menanamkan value itu, nyampe ke anaknya beda tuh. Suara kita beda, gitu ya. Karena kita penuh dengan pemahaman yang nggak saling menghormati atau bekerja sama. Kedua, kompetensi anak yang dibangun di sini adalah kontrol diri. Jadi kalau Anda ikut sesi sebelumnya, ingat nggak saya ada sempat bicara tentang tujuannya Anda terlibat dalam kesuksesan belajar anak Anda atau perkembangan anak Anda itu apa sih? Oh, anaknya supaya bisa mandiri, mengoptimalkan segalanya dalam potensinya. Iya, sama. Ketika Anda melakukan parenting ini, tujuannya sama. Suatu saat, anak Anda perlu untuk keluar dari rumah dan tidak tinggal bersama Anda. Tetapi, semua warisan yang Anda berikan selama dia bersama Anda tertanam di situ. Dan itu yang paling besar adalah kontrol diri. Dia bisa mengontrol, dia bisa memanage semuanya. Itulah kuncinya ya. Itu tujuannya, kompetensi mau dibangun. Penekanan ketiga adalah koneksi sebelum koreksi. Ini penting banget gitu ya. Selama ini kita terfokus pada koreksi dulu. Kita lupa koneksinya gitu. Padahal kalau kita udah terkoneksi, biasanya orang mau koreksi. Gampangnya gimana? Saya mungkin nggak pakai contoh sama anak-anak Anda.
saya mau pakai contoh Anda ketika Anda berrelasi dengan orang dewasa. Entah dengan pasangan Anda, sahabat Anda, keluarga Anda, atau mungkin teman kerja Anda, atau mungkin atasan Anda. Ketika Anda berinteraksi, ada terjadi suatu perbedaan, dan lawan bicara Anda yang orang dewasa itu tiba-tiba bisa Anda merasa terkoneksi dengan dia, artinya, oh saya kayak dipahami maksud saya. Ketika mereka memberikan Anda feedback, apa yang biasanya Anda akan lakukan? Minimal Anda akan mendengarkan feedback itu, meskipun Anda nggak melakukan. Anda akan memikirkan feedback itu. Itulah connection before correction. Dan ini ingin kita terapkan pada anak-anak, gitu ya. Baru situ kita bisa ngarahin pada solusinya, gitu ya. Kebayang ini sebuah interaksi yang kayaknya sebenarnya kita bisa lakukan pada orang-orang, tapi akhirnya kita harus lakukan pada anak-anak, dan itu di dalam satu konsep, oh itu parenting style ya ternyata gitu. Tapi ini basicnya. Nah, untuk bacaannya ini ada dari buku penulis namanya Jane Nelson tentang disiplin positif. Saya ambil highlight 5 kriteria pentingnya dia, yang akan saya bahas langkah-langkahnya di part berikutnya. Jadi kriteria disiplin positif itu ada 5. Pertama, disiplin positif, karena namanya juga disiplin, pasti ada tegasnya. Positif berarti baik. Jadi baik dan tegas itu dalam waktu bersamaan, gitu ya. Dan ini memang challenging banget, gitu. Nah, tujuannya di situ adalah agar anak dan Anda sama-sama merasa terlibat dan bermakna. Dan ketika menjalankan disiplin positif ini, yang menjadi dasarnya juga adalah kriterianya, apakah proses itu, gitu ya, akan efektif untuk jangka panjang. Gitu. Yang tadi kita bahas, makanya ada hukuman nggak efektif untuk jangka panjang, tapi efektif untuk saat ini. Lalu, apakah penerapannya dalam disiplin positif itu membangun keterampilan hidup dan sosialnya anak Anda, gitu ya, sehingga anak Anda merasa mampu untuk menjalankan dan menerapkan keterampilan tersebut. Jadi kebayangnya kriteria disiplin positif itu bagaimana penerapan baik dan tegas buat anak dan Anda terlibat dan terkoneksi atau dan bermakna, kemudian itu efeknya panjang karena itu membangun keterampilan hidup dan sosial anak, serta membuat anak ujung-ujungnya merasa capable. Nah, itulah disiplin positif. Biar nggak berlama-lama, sekarang saya langsung masuk bagaimana caranya, gitu ya. Langkah pertama ini adalah namanya validasi perasaan. Apa sih validasi perasaan? Validate, apa itu? Maksudnya berat banget gitu ya. Gampang sih caranya, gampang mengingatnya nih ya, itu adalah menanyakan perasaan dan pikiran anak Anda. Memvalidate perasaan, seperti gini. Sesimpel ketika Anda sedang berinteraksi dengan anak atau orang lain gitu ya, Anda ingin merasa Anda dipahami gitu ya. Tapi itu kan hal yang sangat abstrak ya, perasaan itu. Makanya caranya memulai suatu connection dengan cara menanyakan perasaan dan pikiran anak tersebut, kemudian baru kita bisa mengungkapkan perasaan kita. Kenapa? Karena memvalidasi perasaan sendiri itu nggak sama dengan membenarkan perbuatan. Misalkan anak Anda melakukan satu kesalahan, anggaplah yang ekstrim apa ya. Misalkan anak Anda satu hari, biasanya anak kecil, ada saja kejadian anak kecil ketahuan bahwa pulang penghapus milik temannya gitu. Panik tuh kita, wah gila anak saya ini kenapa nih? Jangan, saya nggak mau anak saya jadi pencuri. Wait, tunggu dulu. Tanya dulu anaknya kenapa. Apa yang dipikirkan dia, apa yang dipikirin dia, apa yang dirasakan sama dia. Gitu. Karena ketika kita langsung bereaksi, kamu ngapain aja dari tadi? Gitu. Itu membuat kita tidak memvalidasi perasaan dia. Karena Anda bayangin nggak? Anda tidak tahu nih, sebenarnya itu adalah satu kesalahan. Bahwa mengambil milik orang lain, satu kesalahan. Kita udah dewasa, kita udah tahu. Anak nggak tahu dibawa balik, bawa pulang aja. Gitu. Nanti besok aku mau balikin. Tapi dia nggak ngomong sama temennya. Gitu. Nah, ketika kita lihat ini apa harus dimarah-marahin, anak tuh bingung mentranslate respon orang tua. Tapi ketika kita tanyakan kepada anak pikiran dia, aku cuma mau doang karena itu lucu, ini segala macam. Terus lalu kita ajak komunikasi, itu sampai sadar kita memvalidasi perasaan dia.
tapi kita tidak membenarkan perbuatannya. Ketika kita dapat connection dan rasa trust-nya dia, kita di saat itulah kita bisa menekankan atau menjelaskan norma-norma yang kita ingin bangun nih dia. Oh, kalau kamu pinjam, harus ngomong segala macam, gimana? Yaudah besok aku bisa balikin deh, aku ngomong lagi. Itu proses butuh waktu, tapi itu akan mengubah semua skemanya anak dalam berpikir. Itu langkah pertama, validasi perasaan. Nah, contoh validasi gini, biar gampang. Jadi kalau ada masalah, kalau big no nih, anak, jaga bicara kamu ya. Jadi belum ada apa-apa, diomongin dulu, dimarahin dulu. Pergi ke kamar sekarang. Pokoknya kalau kamu udah tahu kesalahan, pikirin deh, cara kamu salah apa. Nggak ada waktu lagi main buat kamu. Nggak ada, jadi tidak ada, kalau Anda lihat di sini semuanya hanya penerapan di otaknya orang tua, solusi langsung sampai aja ke anak. Tapi kalau yes sure-nya yang bisa kita terapkan sama validasi, apa sih bikin kamu marah? Kenapa sih kamu marah? Gitu? Atau juga kita bisa kasih modeling ke anak. Oke, mama sekarang lagi perlu tenangin diri banget sampai mau bisa bicara baik-baik sama kamu. Bisa jadi orang tua sangat marah dan emang orang anaknya salah. Kenapa di sini dianggap modeling? Karena di sisi ini adalah tanpa sadar kita menjelaskan kepada anak-anak, oke, kalau waktunya marah, kita ini perlu waktu loh untuk menenangkan diri. Dan di titik ini sebenarnya kita lagi mengajarkan trust, connection sama anak banget. Bayangkan ya, ada anak, kita marah banget sama anak itu. Terus kalau kita bilang, oke, saya butuh waktu ngomong. Mama bisa tenangin diri, nanti mama ngomong sama kamu. Di saat itu tuh pasti anaknya merasa, oke, anak mama benci banget loh ya ini. Pertanyaan tuh banyak. Tapi ketika kita follow up, oke, mama udah tenang, sekarang kita bicara, tadi kamu kenapa? Di situ trust-nya dapat. Itulah connection. Paham saya? Connection tuh adalah feeling-nya gitu. Nah, tapi jangan sampai kamu udah dibilang itu nanti mama tenangin dulu, itu nggak balik-balik lagi. Itu akhirnya jadi mistrust tuh. Nanti anaknya jadi nggak percaya. Sedangkan ini adalah momen tepat untuk menjelaskan kepada anak. Yang ditanamkan apa anak? Bahwa oke, ternyata kalau orang marah boleh ya menenangkan diri dulu dan berpikir lebih jernih. Ternyata butuh ya, mama saya melakukan itu. Dan it's fine, dan ternyata percakapan jadi lebih oke. Nah, itu gunanya nanti. Nah, atau juga validasi bisa bentuk kayak orang tua ngomong aja, papa tuh tahu kok kamu lagi kesel sekarang gitu. Ada yang mau di-sharing nggak? Gitu. Jadi, perasaan yang dilihat. Itu kira-kira. Nah, sekarang kita masuk ke langkah 2. Langkah 2 itu kita bicara tentang baik dan tegas saat bersama. Tadi validasi perasaannya dulu, sekarang baik dan tegasnya saat bersamaan. 3 poin penting yaitu diskusiin batasan, tentukan batasan, dan dengan sikap hormat. Biar nggak lama-lama, saya biasanya pakai contoh. Saya jelasin dulu. Menghormati, kalau bicara baik dan tegas itu kita bicara menekankan tentang bagaimana Anda menghormati anak Anda, diri Anda, dan situasi Anda. Itu nggak sama dengan Anda memberikan hukuman, mengomeli, dan mengontrol. Bedanya apa sih? Ketika Anda bicara hukuman, mengomeli, mengontrol, Anda perhatikan deh, itu fokusnya adalah one way dari Anda. Saya kasih hukuman, saya ngomelin karena anak. Saya mengontrol karena semua saya. Jadi nggak ada interaksinya. Sedangkan basic pertama adalah ketika parenting itu kita bicara interaksi dua arah. Nah, ketika kalau kita bicara menghormati, efeknya apa? Tujuannya adalah anak merasa aman. Dan anak mempunyai keterampilan sosialnya pun juga berkembang. Sedangkan hukuman, tadi saya sudah berusaha berkali-kali bahwa hukuman, mengomel, mengontrol, adanya membuat anak merasa freedom-nya terenggut dan akhirnya membangkang, ngadu kekuatan. Itu yang terjadi. Makanya, ini baik dan tegas ini adalah challenging sekali gitu ya. Challenging sekali. Nah, saya kasih contoh biar lebih paham. Ada kasus anak sulit diminta untuk mengerjakan tugas sekolah dan dia lebih main game. Saya merasa ini kayaknya mungkin jadi suara permasalahan orang tua banyak gitu ya di rumah gitu. Oke, ada orang tua yang memilih bereaksi dengan cara membujuk-bujuk terus-menerus supaya anak ngerjain PR-nya. Nah, itu tanpa sadar kita nggak kasih batasan. Kenapa? Lo tahu tugas itu tanggung jawab anaknya, gitu ya. Terus kita tahu bahwa main itu nggak bisa terus-terusan, kita tahu gitu. Jadi ketika kita bujuk, akhirnya kita kecapean, anaknya merasa santai aja gitu ya. Nggak ada batasan di situ. Tapi
Ada lagi orang tua yang mungkin langsung ngambil HP-nya, dimarahin, kerjain, gitu ya. Nggak ada babi bebo, tarik, kerjain. Apa itu? Artinya batasannya masih sepihak, gitu ya. Batasannya masih sepihak, hanya di orang tua. Tapi it works, maybe it works. Nah, tapi apakah berulang? Mungkin banget berulang. Apakah anaknya tahu dia harus ngapain? Belum tentu. Karena batasan itu masih sepihak. Yang kita harapkan adalah equal. Sama nih. Kan ini bareng-bareng nih interaksi. Makanya kita perlu melakukan beberapa hal. Tanya, ini agak panjang prosesnya ini, tapi panjang banget dia prosesnya, nanya dulu gitu ya. Jadi cobain satu-satu dulu ya. Pertama, kita orang tua bisa aja, karena respon pilihannya adalah menanyakan dulu, kenapa sih tugas menurut kamu perlu dikerjain? Aduh, pasti dia jawab segala macam. Silakan dicoba dulu, dan ini memang bukan cuma sekali, mungkin berkali-kali gitu ya. Orang tua nanya ke anak tugasnya, terus nanya ke anak, oke, kalau kamu tahu tugas ini penting, kamu rencananya gimana? Tapi aku mau oke, kamu berencananya gimana? Rencana kamu apa? Terus orang tua menjelaskan, orang tua kasih tahu, saya maunya kamu jadi begini selesai. Tapi aku ada, iya oke, kamu apa, saya apa, disitulah ditemukan. Itu masih diskusi ya. Jadi bisa aja anak, aku maunya gini, orang tua, iya tapi kamu kalau jam segini nanti kan mesti tidur segala macam. Itu diskusi itu batasan. Sampai akhirnya ditentukan batasannya apa. Di mana batasan itu disepakati oleh keduanya dengan proses. Dengan proses, anaknya ditanya-tanya dulu. Anaknya dikasih ruang untuk memberikan pendapatnya dia. Gitu. Oke, yaudah pokoknya aku tugasnya dikerjain jam 7 malam ya. Terus aku main game cuma 1 jam. Gitu. Akan lebih baik ketika Anda melakukan proses ini, akhirnya anak yang keluarkan kata-kata itu jauh lebih baik. Tapi pas awal saya rasa dengan adanya interaksi di awal aja itu sudah sangat bagus. Gitu. Oke. Nah, ini artinya baik dan tegas di saat bersamaan. Saya keinget gitu ya, ketika kita bicara sama anak, saya keinget salah satu klien saya gitu ya. Klien saya ini butuh waktu untuk mengontrol dirinya dia, gitu. Kalau misalkan marah, segala macam. Nah, biasanya kita harus bangun connection-nya dulu. Ini mungkin saya biar dapat gambarannya. Ketika salah satu klien saya, itu waktu itu dia teenager, masih teenager, dia butuh banget controlling dalam anger management. Jadi kalau sedikit aja dilakukan sesuatu dan gak sesuai, dia akan marah. Dan marahnya sampai gabuk gitu ya, kok marah gitu. Nah, gimana sih harus membangun connection dan gimana sih kita put the trust gitu, dan gimana kita baik dan tegas di waktu yang bersamaan. Fokus saya waktu itu adalah gimana dia membantu dia untuk mengontrol emosinya dia atau marahnya dia. Saya tidak akan bisa bilang kamu tenang ya, inhale. Karena begitu dikasih stimulus yang bikin dia marah, hilang tuh blank tuh pelajarannya inhale, exhale gitu ya. Kita harus dampingi, sama anak-anak terus seperti itu. Tapi kuncinya di mana? Kuncinya dulu connection dulu. Berilah kepercayaan kepada mereka untuk mereka menentukan. Gitu. Jadi waktu saya nanya, ketika dia marah, kamu masih marah-marah. Itu nggak cuma sekali, berkali-kali ya, marah-marah. Tapi saya tanyakan ke dia, kamu butuh berapa lama untuk kamu bisa lebih tenang? Nggak usah jawab. Nggak tahu. Gitu. Oke, macam-macam. Itu kasih pilihan. 5 menit, cukup nggak? 3 menit, cukup nggak? Gitu. Bantu dia. Itulah komunikasi. Kalau 5 menit kita coba dulu, nanti kita lihat lagi bagaimana. Lama-lama anak itu reduce. Kenapa? Karena connection-nya yang didapat. Saya yakin yang dirasakan sama dia, ternyata saya marah-marah kayak gini bukan something strange. Ya. Saya weird yang seperti orang ngomong. Lalu dia berubah lebih baik. Itu yang bisa Anda terapkan juga dalam anak-anak Anda. Connection-nya dulu didapat. Kerja keras, iya nggak apa-apa. Tapi begitu dia dengerin Anda, dia akan berubah. Ini saya akan lebih bahas lagi tentang connection-nya. Nah, connection di sini itu tadi udah saya tekankan ya, tentang terlibat dan bermakna. Didengarkan dengan penuh perhatian. Nah, ini seringkali kita suka bingung ya, ini connection gitu. Kalau di psikologi itu ada kayak dulu praktikumnya itu, kita harus dengarkan orang itu berbicara, lalu kita bisa rangkumkan gitu. Seperti itu latihannya gitu ya. Nah, ini bisa loh diterapkan.
mendengarkan dengan penuh perhatian itu apa sih? Biasa saran saya adalah lepaskan dulu aja semua kegiatannya, dengarkan anak itu baik-baik. Kita biasanya lebih mendengarkan orang dewasa ngomong ketimbang anak-anak. Salah satu kendala menurut saya adalah anak-anak bahasanya suka ribet gitu ya, suka simple gitu ya. Tapi coba Anda coba praktekkan itu. Biasanya reaksinya akan berbeda banget. Situasinya akan berubah ketika kita mendengarkan anak itu bercerita. Kemudian kita melakukan validasi perasaannya, dan terakhir utarakan perasaan Anda. Itulah koneksinya. Oke. Mungkin di sini kita bisa mulai dengan tanya jawab. Mungkin satu pertanyaan sebelum kita masuk ke part terakhir. Jadi di sini bacakan satu pertanyaan, kita menjawab yang kedua. Jadi contohnya menarik, nanti kan Ibu Diana udah ngasih ya batasan-batasannya di mana mana yang untuk diskusi. Nah ini gimana kita tahunya, di mana kita cara menentukan batasan atau limitnya tersebut, gitu, supaya di sini dia bilang supaya tidak ada dampak-dampak seperti misal anak jadi dendam, ini mungkin yang disebutkan di sesi awal tadi. Nah, dampak-dampak tersebut dapat diminimalisir. Gitu. Jadi, gimana sih cara Ibu Diana menentukan batas-batas tadi? Bagaimana? Dalam mengenai hukuman, bagaimana batasannya atau limitnya ketika kita memberikan hukuman pada anak agar dampak-dampak yang contohnya anak jadi dendam dan lain-lain yang tadi disebutkan dapat diminimalisir. Oke, hukuman ya. Nah, sebenarnya basicnya itu adalah hukuman. Kalau seandainya kita bisa menjalankan proses disiplin positifnya ini, hukuman itu sebenarnya udah nggak dibutuhkan sebenarnya. Gitu ya. Jadi batasannya di mana sih? Kalau saya melihat situasi ini, terutama gini, yang dijaga adalah pilihan kata-kata Anda dan reaksi Anda ketika Anda berbicara dan merespon sikapnya anak. Itu dia. Kalau kita dalam kondisi, saya tahu sih dalam kondisi baik-baik saja, biasanya kita kalau istilah otaknya lempar aja ngomong aja gitu ya, asik-asik aja gitu. Tapi ketika anak bersikap sesuatu yang menurut kita, apa sih ini kok sikapnya aneh gitu ya. Nah, itu kita perlu melewat satu fase, kita kayak menambahkan satu fase mindset kita bahwa bukan anak ini salah, tapi ada apa sih sama nih anak sampai begitu. Gitu. Itu dulu deh. Itu dulu, baru kita bicara responnya kita. Nah, dari situ baru kita bisa melihat bahwa efek-efek yang tadi kan bicara kalau misalkan hukuman itu bisa bikin anaknya jadi membangkang, bisa anaknya merasa kayak melawan rasa rendah diri segala macam. Sebenarnya efek-efeknya itu dasarnya bukan di hukumannya aja, tapi reaksi Anda ketika Anda menerapkan hukuman itu. Coba deh ditelaah. Kalau saya biasa patokannya gini, fokusnya pada kesalahannya aja. Fokusnya pada solusi dari kesalahannya ya. Kalau kesalahannya itu anaknya dicecer-cecer kesalahannya. Tapi fokus kesalahan. Misalkan gini, ada anak lagi bawa gelas gitu ya. Bawa gelas tumpah gitu ya. Solusinya apa kalau tumpah? Solusinya ya dilap gitu kan. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita fokus pada kenapa sih kamu pegang aja nggak benar, berantakan banget sih ini dari tadi taruh, jadi melebar tuh kemana-mana. Nah, yang melebarnya ini itu aja sebenarnya menjadi hukuman sosial buat dia, karena itu anak merasa kayak tanpa sadar kita udah put label kayak oh kamu udah pasti kalian bisa apa-apa nggak bener, apalagi berasa nggak guna, taruh gini aja susahnya minta apa sih. Kebayang ya, banyak banget yang kita invest ke anak itu, tapi investasinya adalah sesuatu yang membuat dia akan merasa rendah diri. Jadi bentuk hukumannya itu nggak selalu hukuman yang fisik atau hukuman yang grounded, belum tentu. Tapi hukuman yang sifatnya verbal pun, omongan-omongan itu pun juga kena gitu. Padahal andai kita melihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah masalah solusi. Oke, kamu tadi tumpah kenapa? Megangnya oke, next time berarti megangnya kayak gimana? Coba Jadi kita akan fokus pada cara dia, kita membantu dia lebih capable, gitu. Itu fungsinya. Jadi kalau hukuman, saya
dibandingkan kalau mau cara hukuman ini, saya nggak bisa memberikan banyak macam jenis-jenis hukuman. Hukuman itu orang tuh cukup kreatif memberikan hukuman ke anak-anak gitu ya. Tapi saya akan lebih tarik berdasarnya adalah jangan cross the line. Equality-nya anak-anak, dignity-nya mereka, dan respect-nya mereka. Itu yang paling penting. Dan itu bentuknya, makanya caranya fokus pada solusinya. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawabkan. Semoga sudah cukup jelas jawabannya bagi Bunda. Ini sekarang kita mau langsung lanjut ke materinya dulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin kita waktunya itu ya. Mungkin di belakang nanti saya akan semoga bisa membantu lebih jelas lagi. Nah, tadi kita udah bicara pertama tentang validasi perasaan, kedua tentang tentang baik dan tegas bersamaan, terus koneksi di sebelum koreksi. Sekarang langkah keempat ini kita mau menekankan tentang bagaimana pengasuhan ini ternyata bisa mengajarkan keterampilan hidup dan sosial. Pilihan gambar saya udah berusaha menggambarkan bahwa ada anak yang rapiin barangnya sendiri, ada anak lagi masak, ada segala macam. Itu keterampilan hidup gitu ya. Nah, keterampilan hidup dan sosial itu adalah bekalnya anak untuk dia merasa mampu. Tadi mungkin saya sebelum ini karena ada pertanyaan, ditanya jawab saya dijelasin ya, oh ada anak megang gelas tumpah gitu. Beda ya, anak nggak sengaja tumpah sama anak nyiram orang ya, paham saya. Itu akan membeda respon. Tapi kadang-kadang responnya sama nih, antara ditumpahin sama dia nyiram orang gitu ya, marahin juga gitu. Padahal beda banget ketika dia nggak sengaja tumpah, jangan-jangan keterampilannya dia, atau mungkin bahkan kemampuan sensorinya atau motoriknya, mungkin nggak sekuat itu. Makanya tumpah-tumpah gitu ya. Nah, disitulah kita bagaimana respon kita malah berfokus pada supaya mengencourage anak ini lebih baik. Itu tujuannya. Karena keterampilan hidup itu bicara soal kemandirian anak dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Saya pakai contoh paling gampang adalah, saya waktu dulu kerja di sekolah. Nah, sekolahnya ini sekolah memang, yang sekolah gini tadi Ajeng udah sempat ceritakan, itu ada sekolah yang mostly sebagian besar adalah anak-anak dari pedalaman. Yang menarik pengalaman saya menarik adalah saya dengan tim akhirnya membuat satu kegiatan yang tadinya nggak pernah saya pikirkan sama sekali setelah saya lulus kerja segala macam. Saya nggak kepikiran tuh bahwa akan saya buat namanya life skills program keterampilan hidup. Saya kasih nama kegiatannya itu. Tujuannya waktu itu apa? Bagaimana membantu anak-anak dari pedalaman masuk ke ibu kota dan dia terbiasa dengan semua perangkatnya di ibu kota. Dari cara buka kompor, mau nge-flush di WC, pegang cucian, segala macam, itu keterampilan hidup. Kenapa akhirnya itu penting? Ternyata perbedaan tempat aja membuat anak itu lost dengan kemampuannya dia. Nah, hal ini juga akan sama dengan anak-anak kita. Ada beberapa anak dari kecil, kita selalu ngopenin terus ya, ngurusin. Tapi kita lupa kita harus membantu dia untuk capable dan punya keterampilan hidup. Sedikit, banyak, minimal ya bisa masak apa, bisa. Pernah kan nemuin beberapa orang yang pada udah umur berapa nggak bisa kenapa? Coba dicek dulu gitu ya. Nah, itu menjadi pandangan kita, oke, berarti kita bisa membekali anak kita dalam keterampilan hidup. Termasuk contohnya sesimpel, kalau tumpah, dia tahu mesti dilap, ambil lap pakai yang mana, pakai jenis kainnya yang mana sih, yang nyerap yang enggak, itu aja keterampilan hidup gitu ya. Kalau udah itu baru kita bicara bagaimana parenting kita itu mengencourage tentang keterampilan sosial, kepekaan diri, persepsi dirinya dia bagus atau enggak, interaksi orang tua. Jadi yang saya tadi bilang, ketika anaknya numpahin minuman, terus kita bilang, kamu gitu aja nggak bisa megang, nggak guna banget sih, ngapain aja, coba dari tadi makanya jamnya itu, kebayang nggak? Yang dipersepsikan dirinya itu apa? Gitu. Itu yang menjadi malahan yang terinvestasi ke dia itu adalah seperti itu. Tapi dia nggak tahu ternyata kalau, saya harus minta maaf, saya ternyata harus inisiatif itu kayak apa. Karena kita tidak membiarkan itu terjadi. Jadi ketika di parenting, malahan kita berfokusnya pada interaksi itu, supaya anak Anda juga dapat ruang mencoba. Gitu. Oke. Langkah kelima, dalam disiplin, ini kita masih ngomong overview disiplin positif. Yang langkah kelimanya itu adalah memanfaatkan waktu bersama Anda
bersama dengan anak secara berkualitas. Secara berkualitas. Artinya apa? Berkegiatan bersama anak. Bukan dengan anak-anak, tapi berkegiatan bersama dia. Berinteraksilah ketika Anda bersama dia, gitu ya. Kegiatannya dengan penuh perhatian. Balik lagi koneksinya terbentuk kalau Anda bersama-sama. Lalu nggak usah sungkan-sungkan ekspresikan cinta Anda dengan sentuhan fisik, pelukan, ucapan, kecupan gitu ya. Mungkin tapi anaknya udah gede loh, ya anaknya udah gede mungkin kalau dikecup malu ya kalau yang udah teenager gitu. Tapi kan ditepok, dirangkul, itu bentuk ekspresi cinta. Jadi bisa mentranslatekan sesuatu yang abstrak dari cinta itu dalam bentuk yang lebih konkret. Saya pakai contoh. Nah ini contoh sebelum saya masuk ke bagian yang kita praktek-praktek dikit gitu ya. Nah, bisa pakai contoh. Ada anak yang sering kali membangkang saat orang tuanya minta dia mandi atau makan gitu ya. Tapi di sekolah gurunya bilang, oh ya anak baik banget gitu. Sering terjadi atau pernah ngalamin. Oke, kondisi yang pertama. Kondisinya orang tua ini kedua-duanya bekerja gitu ya. Jadi waktu luangnya mungkin sama neneknya aja gitu ya. Lalu kegiatan bersama anaknya hanya dapat dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Mungkin bagi orang tua yang bekerja di ibu kota itu terasa banget gitu ya. Kehidupannya kayak gini nih, kebanyakan Sabtu dan Minggu, Senin sampai Jumat udah habis untuk aktivitas kantor, tinggal Sabtu dan Minggu dengan anak-anaknya. Alternatif apa sih yang bisa dilakukan dengan situasi ini? Ini sebenarnya saya angkat dari pengalaman saya dengan salah satu klien saya gitu ya. Klien saya waktu itu mendapatkan, jadi orang tuanya merasa anaknya kayaknya susah banget nih, dipanggil-panggil suruh makan, minum, segala macam. Tapi guru-guru selalu bilang dia baik. Pas saya telusuri ternyata background keluarganya, background parentingnya, oh ternyata sibuk nih semuanya. Lalu apakah saya menyuruh orang tuanya berhenti bekerja? Tentu saja tidak ya, karena biaya kehidupan kita juga tinggi. Tapi yang saya tekankan adalah, yuk coba komitmenkan Anda, kedua suami istri, ayah dan ibu, untuk beraktivitas bersama anak. Caranya gampang, ya udah hari Sabtu Minggu, pilih aja. Nggak perlu 24 jam bersama, karena saya tahu juga bagaimanapun kita pasti butuh waktu untuk diri sendiri. Bahkan yang lain juga banyak, waktu untuk ini, itu. Belum anaknya ada, kalau anaknya banyak. Ya. Tapi bagaimana komitmenkan untuk aktivitas bersama. Gitu, nonton film yang bukan cuma berhenti di situ, karena yang ditekankan adalah dilakukan negosiasi di situ. Jadi kalau alternatif yang pertama itu kan manfaatkan waktu bersamanya. Nah, kalau udah itu kan tujuannya apa sih? Bangun connection tuh sebenarnya dikit-dikit. Karena itu kita kasih kebutuhan anaknya terpenuhi, kasih sayangnya. Lalu di situ kita pelan-pelan ngajak ngobrol, negosiasi ke anak. Kamu kenapa sih ajak ngobrol gitu ya? Kamu padahal kamu sebenarnya bisa ini, aku maunya kamu begini. Tentukan batasannya itu. Gitu. Lalu terakhir, terbukalah bicarakan perasaan Anda dan perasaan anak Anda. Diobrolin. Nah, itu semua namanya validasi perasaan. Kebayang nggak proses ini bisa dilakukan gitu ya? Tapi Diana ini bakal banyak waktu yang terbuang. Lalu tadi saya ada sempat lihat, saya kalau anaknya banyak gimana gitu ya. Saya menyarankan kalau anaknya banyak, kegiatannya dicarilah kegiatan yang bisa bersama-sama. Connection-nya aja dibentuk bersama-sama dulu. Quality time-nya dulu yang dibentuk. Karena yang memakan waktu bersama, itulah yang bisa dipakai tiga-tiganya. Jadi dipilah. Yang mana yang dilakukan bisa ketiga-tiganya, yang mana yang harus dilakukan satu persatu. Gitu ya. Effort besar, iya. Of course, effortnya besar. Tapi ketika Anda sudah awal-awal membuat sistem ini, lama-lama itu akan menjadi suatu interaksi yang natural terjadi, gitu ya. Kebiasaan anaknya untuk ngomong perasaannya dia, untuk mikirin pertanyaan mamanya, interaksi walaupun dipenuhi dengan gontok-gontokan awalnya, namanya juga emosi ya. Tapi setelah emosi atau konflik itu kondisi jauh lebih baik. Nah, inilah saya harapkan membuat gambaran kepada orang tua mengenai disiplin positif, yaitu memvalidasi perasaan, nentuin batasannya, manfaatin waktu bersama. Oke. Nah, kita mulai dengan ketika anak Anda mendadak hilang dari pandangan saat di toko, udah 15 menit nih Anda mencarinya, dan ternyata dia ada di seberang toko. Di mana lu panik kan ya? Oke, apa reaksi Anda?
Silakan diisi. Saya coba. Oke, kita lihat. Oh, panik. Kelihatan ya, panik, khawatir. Bingung, iya. Jemput anaknya ke tokonya langsung. Ya, terus silakan mungkin bagi orang tua yang belum, ketik di menti.com. Oke. Oke, di sini. Oke, banyak bingung, boleh khawatir. Paling banyak, bisa kelihatan ya di sini ya hasilnya. Oke. Nah, ini sambil saya jelaskan ya. Ketika Anda mendapat, sambil isi boleh, sambil saya jelaskan juga. Masih banyak, ada 3 slide lagi, nanti bisa diisi. Oke, pertanyaan pertama tadi kan ketika Anda menyadari bahwa anak Anda hilang dari pandangan gitu. Bisa reaksinya kita apa sih? Raw-nya, yang mentahnya apa sih? Panik, tanya gitu kan, bingung gitu ya. Reaksinya seperti itu biasanya. Itu adalah yang wajar terjadi. Nah, sekarang mungkin saya ingin berikutnya, sudah bisa diisi. Nah, apa sih membuat Anda sebenarnya bereaksi seperti itu? Takut kehilangan? Khawatir? Sayang? Cari solusi? Oke. Jadi tadi reaksinya adalah panik, khawatir. Walaupun juga ada rasa bersyukur ya, gitu ya. Kebanyakan bersyukur, panik. Dan di sini alasannya apa? Oh, ternyata alasannya kebanyakan karena takut kehilangan dan khawatirnya itu, gitu ya. Oke. Ada yang juga cemas. Oke. Dikasih tambahan waktu juga biar bisa ngisi yang lainnya. Oke. Jadi, apa yang membuat Anda bereaksi seperti tadi? Kebanyakan menjawabnya karena takut kehilangan atau karena merasa khawatir. Oke. Ada juga yang pengen tahu alasannya apa gitu ya. Atau juga ada yang karena udah pengalaman gitu, walaupun sedikit ya, tapi ada yang macam-macam nih. Ini menarik, kita bisa lihat semua orang yang menjawab di sini ternyata punya alasan berbeda-beda. Tapi satu yang paling di-highlight adalah adanya takut kehilangan. Adanya rasa khawatir dan sebenarnya takut kehilangan. Itu nature-nya gitu ya. Nah, itu dia. Mungkin sambil yang selain boleh isi, saya sambil jelaskan. Kadang-kadang kita tuh nggak ngeh sebenarnya basicnya kita bereaksi itu apa gitu. Takut kehilangan, kalau saya tanya lagi nih, kalau lagi ada tatap-tatapan, biasanya saya nanya lagi, emang kenapa sih ayah bunda takut kehilangan anaknya? Jawaban paling mendasar sebenarnya adalah karena Anda sayang banget sama anak Anda. Itu dia. Tapi pertanyaannya, kalau Anda sayang banget sama anak Anda, apakah reaksi-reaksinya Anda, sikap-sikapnya Anda selama ini sudah akan ditangkap sama anak Anda dengan cara yang sama gitu ya?
Jadi, apakah anak itu akan menangkap bahwa Anda juga sayang sama dia dengan cara Anda bersikap, gitu. Maka tadi saya nanya kalau awalnya ada kejadian seperti ini, panik, khawatir, it's okay, nggak apa-apa, karena dasarnya panik seperti ini. Nah, mana cara memvalidasi perasaan? Bagaimana cara Anda membuat anak Anda merasa terkoneksi? Bagaimana cara Anda, atau ditulisin kata-kata juga nggak apa-apa, saya akan menanyakan ini, nanya ini. Silakan bebas, nggak ada salah, nggak ada benar. Karena di sini adalah momen kita saling belajar ya, untuk orang tua yang terlibat dalam jawaban, untuk mendengar penjelasan saya dan webinar, kita bisa sama-sama belajar. Pemahaman validasi perasaan Anda, perasaan anak itu oleh orang tua mengikuti webinar ini sampai sejauh mana? Kita bisa lihat itu. Oke, gimana cara memvalidasi anak? Kan anak panik ya, gitu. Lalu kita bagaimana memvalidasi perasaan anak itu? Kelihatan yang paling tebel peluk ya. Berarti segitu banyak orang tua memang sayang sama anaknya gitu kan. Ada basically, walaupun panik. Oke. Oke, ini menarik banget. Ada, mungkin sambil saya gitu ya, ada yang bilang memberikan kesempatan anaknya untuk bertanya kepada anaknya. Iya, jadi poinnya dalam memvalidasi perasaan itu adalah kita kasih, kebayang ya, saya ini sambil bayangkan situasi seperti apa. Panik itu udah pasti ekstrim banget paniknya. Anak hilang, apalagi zaman sekarang anak misalnya dicuri segala, udah berputar di kepala, ketemu. Reaksi pertama, panik itu biasa dapat bumbu marah, gitu ya. Maka tadi saya nanya, sebenarnya ditelah dulu nih paniknya karena apa, gitu. Kalau memang karena sayang, ya itu dengan pelukan, itu salah satu tindakan yang sangat memvalidasi perasaan. Karena Anda bahagia ketemu anaknya gitu ya. Mau marah, setelah itu mau marah, silakan. Marahnya tinggal pilih-pilih kata-katanya. Bentuknya kayak gimana, marah kayak apa sih gitu. Ketika saya bicara tentang disiplin positif, saya sangat menekankan connection. Connection itu tidak artinya orang tua tidak boleh marah dengan anaknya. Yang dipikirkan kemarahan itu bentuknya harus menekankan equal dignity dan respect. Bukan orang tua malah nggak boleh marah. Oh, kata Diana nggak boleh marah. No, bukan nggak boleh marah. Tapi Anda tahu betul kenapa Anda marah, dan Anda tahu betul bagaimana cara Anda menyampaikan value atau pesan Anda kepada anak. Di sini validasinya seperti itu gitu ya. Silakan diisi. Highlight risiko, wah menarik. Diskusi, bicara dari hati ke hati. Oke. Dibuat aturan, buat perjanjian. Good. Menarik banget ya ini. Oke. Kalau mau pergi harus kasih tahu. Iya benar. Yang jelas ya gitu ya. Oke. Oke. Menunjukkan resikonya. Ini menarik. Yang di-highlight kata diskusi, tapi isi diskusi sebenarnya juga mirip-mirip ya. Intinya kasih tahu resikonya apa, bagaimana bikin aturan, bikin perjanjian. Oke. Jelaskan bahayanya. Oke, ini seringkali kita bilang dengan logika konsekuensi gitu ya. Jadi ketika anak melakukan satu kesalahan, kita harus berpikir bahwa anak itu jangan-jangan belum tahu. Jadi kita harus kasih tahu konsekuensinya. Kalau kita berpikir bahwa anak ini lagi mencoba tahu gitu, jadi kita akhirnya merasa kita perlu kasih tahu dia gitu. Makanya ini sangat menarik ketika orang tua bagaimana cara menentukan batasan, iya, diajak diskusi ke anaknya. Tapi kalau Anda tidak menekankan connection before correction, jangan harap tuh, dia correction, dia bingung lah, orang dia cuma mau jalan doang, jangan-jangan ke toko ada barang lucu, dilihat aja lucu gitu kan. Terus kita melewati semua fase tadi tuh, nggak ada validasi perasaan, tiba-tiba langsung ngebentak aja anaknya. Yang tertangkap apa? Bukannya rasa sayang atau ketakutan Anda, tapi
anak itu merasa, ih mama emang nggak suka aja sama saya nih, begini gayanya begini, apa juga salah gitu. Padahal ketika kita melewati fase itu, sedikit-sedikit kita memberitahu anak untuk berproses tentang perasaan Anda sesungguhnya, pikiran Anda, dan kekhawatiran Anda. Dan di sini kita bicara bagaimana menentukan batasan, iya saya setuju, diajak diskusi, dan dikasih tahu, di-highlight resikonya. Resikonya mungkin nanti tinggal naikin skill ngobrol diskusinya dengan cara apa, nggak melulu dengan cara kayak menggurui anaknya, tapi kita bisa kasih tahu, misalkan ngelihat ada kejadian-kejadian tertentu gitu kan, atau dengan bercerita, itu juga bisa, macam-macam. Tapi poinnya benar, adalah kita memberitahu highlight resikonya apa, konsekuensinya apa, dan jangan lupa solusinya gimana. Next time, tadi ini bagus, next time kalau mau keluar harus kasih tahu. Jadi kalau kita cuma kasih tahu konsekuensinya, akhirnya jadi menggurui, tapi ketika kita fokus juga dengan solusinya, kita membekali. Oke, next time kalau kamu mau ke sana, apa yang harus kamu lakukan? Tujuannya biar apa? Jadi anak dapat pemahaman itu. Nah, inilah diskusi kita mengenai disiplin positif gitu ya. Sebelum ditutup, saya cuma mau menampilkan lagi aja. Materi saya sudah selesai, jadi dari diskusi tadi saya sudah melihat bahwa orang tua sudah mulai memahami ya, bahwa ketika ada kasus-kasus yang mungkin extremely bikin kita panik segala macam, kita punya kesempatan untuk memilih mau bersikap apa. Poinnya adalah itu. Nah, saya berharap satu runutan sesi ini, yang panjang ini, bisa menjadi bekal kepada orang tua untuk sedikit demi sedikit melatih diri dalam parenting. Melatih diri di sini bayangkan adalah suatu interaksi dengan anak. Dan kriteria 5 disiplin positif ini, ada 5, mungkin saya akan ulang aja, baik dan tegas, dalam waktu bersamaan. Kedua, buatlah anak merasa terlibat dan bermakna, yaitu dengan cara diskusi, memilih batasan bareng-bareng, terus pikirkan ini jangka panjangnya gimana. Gitu ya. Kalau hanya hukuman di saat ini, tapi kalau jangka panjang kita akan berbeda. Oh, saya harus kasih tahu nih anak kalau misalkan dia kehilangan kita di mall, dia harus hubungin siapa. Nah, itu satu jangka panjang. Ketimbang kita marah-marahin dia. Keempat, keterampilan hidup dan sosial. Dan kelima, semua ini tujuannya supaya dia merasa capable. Nah, ini referensi sebelum akhirnya kita melanjutkan tanya jawab terakhir. Ini ada referensi buku-buku yang saya baca. Yang buku-buku karena menjadi resource saya utama sih, resource utama saya ketika saya mengeksplor dengan segala pengalaman dan juga saya bisa sampaikan dalam set webinar kali ini gitu. Semoga bisa menjadi pilihan orang tua atau mungkin ada guru atau apapun atau siapapun di sini yang merasa penting. Dan saya rekomend juga untuk baca ini karena ini bicara tentang positif disiplinnya lebih deep daripada saya ngomongin. Karena saya mencoba simplify supaya lebih mudah dipahami dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah selesai, baru saya tutup dengan tanya jawab bersama Ajeng. Iya, Jeng. Oke, terima kasih. Bunda jangan lupa dicatat ya referensi yang tadi untuk bisa dibaca-baca ulang lagi agar bisa terus belajar. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab selanjutnya. Ini tadi terkait pedoman nomor 1, Bu Diana, kan baik dan tegas. Gimana caranya untuk ayah bunda bisa tetap baik dan tegas saat menerapkan parenting style di saat ada lebih dari 1 anak. Jadi di sini ada orang tua yang punya 3 anak bersamaan. Jadi dia kebingungan gimana sih cara menerapkan parenting style dengan baik dan tegas gitu saat ternyata ada 3 orang anak yang harus diterapkan gitu parenting style tersebut. Iya, oke, itu good question banget. Oke, tadi mungkin saya agak sempat singgung sedikit tentang ada beberapa hal yang Anda sebagai pasangan ayah ibu gitu ya, suami istri ini bisa menentukan, oh ini adalah sesuatu yang sudah harga mati yang harus akan saya tanamkan. Jadi saya ingin anak saya semua punya value A, B, C, D. Tujuannya value yang ditanamkan gitu ya, kejujuran, empati, gitu, compassion, gitu segala macam. Apapun value-value itu. Nah, value-value ini akan diterapkan menjadi suatu culture-nya keluarga Anda, gitu ya. Nah, ini akan diterapkan oleh ketiga anak Anda. Mau anak Anda 5, 3, 2, 1, sama. Itu akan diterapkan. Nah, yang nanti akan membedakan adalah ketika masalah-masalah yang sifatnya
terkait dengan personality-nya itu pasti akan butuh sentuhan-sentuhan pribadi, gitu ya. Maka tadi ada satu contoh yang saya bilang, oh ini kalau tadi kalau nggak salah yang sorry mungkin saya bisa ambil di sini. Di sini ada satu contoh yang saya bilang tadi, saya agak singgung di sini ya. Bagaimana kalau ketika Anda punya anak 3 gitu ya. Value-value itu kan sifatnya abstrak. Jadi penerapan pengasuhan itu ada yang Anda perlu terapkan dalam secara bersamaan. Dalam kegiatan rules yang ibaratnya kayak di company ya, kita ngomong rules-nya ini satu ya. Misalkan kayak Anda harus bangun, itu sampaikan, itu dan berlaku untuk 3-tiganya. Tapi nanti ada beberapa interaksinya yang akan sifatnya, terutama di bagian validasi perasaan. Di bagian validasi perasaan ini, tentukan batasan, validasi perasaan, itu biasanya akan berbeda satu dengan yang lain. Kenapa berbeda? Karena kebutuhan anak-anak beda-beda. Apalagi anaknya ada yang masih umur 6, nanti ada yang teenager, beda. Ketika kita pukul rata batasan itu, kita nggak menjalankan equal, tapi kita menyamaratakan mereka. Jadi tugas pertama Anda, saran saya adalah memilah yang mana yang menjadi suatu aturan bersama, yang mana menjadi satu diskusi yang perlu didiskusikan lebih jauh. Aturan bersama mungkin saya sih misalkan ya jadwal ibadah bersama gitu. Itu misalkan bisa diterapkan gitu ya, misalkan gitu ya. Atau juga kalau value-value tentang merapikan bertanggung jawab dengan barang milik sendiri gitu ya. Itu kan bisa sesuatu yang highlight untuk semua anaknya 3-tiganya. Terserah deh, mau anaknya mau anak kecil mau gede beda gitu. Nggak mau beda gitu. Kita bisa terapkan itu sama gitu. Karena intinya kita mau mengajarkan, oh anak ini harus tanggung jawab dengan barangnya, dan dia bertanggung jawab dengan isi kamarnya, dengan apa yang sudah diberikan gitu. Nah itu bisa diterapkan semuanya. Tapi nanti ketika yang akan terjadi dramanya nih, biasa dramanya misalkan yang teenagernya ini kekeh, aku pengen ikut pergi, aku ingin ikut kursus yang itu, aku suka banget kursus yang itu. Lalu Anda merasa nih mungkin nggak penting, kayaknya nggak penting gitu ya. Tapi ketika Anda mencoba menjalankan, ini kan terjadi diskusi. Nah inilah masuk ke fase tentukan batasan dan validasi perasaan. Nah, itu sifatnya personal. Jadi mungkin lebih ke sana sih. Semoga bisa membantu ya penjelasannya. Jadi kalau secara value yang bisa yang value yang perlu ditanamkan bisa dilakukan dalam kegiatan bersama-sama ya Bu Diana. Iya, Terus yang bersama-sama. Ini saya jadi tertrigger ya tadi, berarti sebenarnya apakah memungkinkan tipe-tipe parenting style-nya itu kita tidak memilih satu gitu, jadi tapi kita menerapkan beberapa parenting style sekaligus tergantung keadaannya. Oke. Sebenarnya yang paling diharapkan, yang paling ideal memang tetap demokratis dari komponen yang demokratis ya, di mana kontrol itu tinggi dan nurture-nya tinggi gitu ya. Nah, mungkin kalau ditranslate si disiplin positif ini sebenarnya terjemahan yang paling aplikatif untuk menerjemahkan parenting gaya ini. Kenapa? Karena di situ ditekankan banget kan, oh ya disiplin positif yaitu baik dan tegas di saat bersamaan. Kontrol yang tinggi dan nurture yang tinggi di saat bersamaan. Jadi diharapkan memang diharapkan yang bisa menerapkan disiplin positif which is adalah parenting style demokratis gitu ya. Tapi saya balik lagi ketika kita bicara parentingnya itu dengan satu kegiatannya berarti dia ini nih otoriter banget, enggak bisa semudah itu. Ketika bertemu dengan klien pun harus ditelaah lebih jauh, kita lihat polanya kemana. Tapi karakteristik itu sangat kental gitu. Kita kan sangat tahu yang mana yang otoriter. Yang biasa terjadi adalah yang mungkin tadi kasus pertanyaan menarik, di dalam rumahnya ada 2 gaya, si ayah dan si bunda berbeda. Itu memungkinkan. Nah, tujuannya kita mensinergikan hingga menjadi suatu penerapan yang disiplin positif gitu. Nah, disiplin positif itu kalau lihat payungnya besarnya ya sebenarnya demokratis. Parenting style-nya demokratis. Nah, itu tadi terkait yang tadi ada beda parenting style di satu rumah, itu ada
latihannya nggak sih, misalnya orang ayah bunda sudah saling diskusi, terus sudah menentukan value-nya. Misalnya saya ternyata yang permisif, gimana sih cara saya latihan supaya untuk lebih demokratis? Ada nggak sih latihan untuk orang tua agar bisa mengubah parenting style-nya terus tanpa harus memicu keributan dengan pasangannya masing-masing tentunya. Keributan. Memicu ya. Ya. Semoga sih langkah-langkah saya itu sebenarnya langkah-langkah tadi saya coba sharingkan di dalam sini bisa menjadi awal ya. Mungkin di sesi-sesi berikutnya akan jauh lebih membekali. Karena ini kan ibaratnya kayak saya baru overview nih, disiplin positif loh kayak gini loh. Nah, tapi kan kalau tadi lihat penjelasan saya, kuncinya itu sebenarnya malah di connection-nya ya. Connection-nya. Jadi kualitas koneksi antara si orang tua dan anak. Nah, logika-logika yang itu malah belakangan sebenarnya gitu. Kenapa sih? Bukan berarti nggak penting ya. Malah aturan tapi by reflect kita refleks kita tuh udah ada aturan gitu loh. Ini harusnya benar baik gitu. Baik dan benar salah itu mudah buat kita. Tapi baik dan buruk itu sulit. Nah, bagaimana kalau ada orang tua yang beda, diobrolkan dulu pertama sih saya selalu menyarankan keduanya harus ngobrolin dulu. Keduanya harus terbuka bahwa ada beberapa sikap yang mungkin perlu dibenahi. Jadi kalau pemahaman itu udah ada, biasanya saya sih merasa itu akan berhasil. Mungkin pengalaman saya ketika berhadapan dengan berbagai orang tua, dengan anak-anak juga gitu ya. Ketika anak-anak itu bermasalah, biasanya psikolog itu tidak bisa berhenti pada anak-anak gitu ya. Karena selalu kita akan ngecek parenting style seperti apa. Dan keberhasilan perubahan yang lebih baik pada anak maupun keluarga itu ternyata di dalam kooperatifnya kedua orang tua gitu ya. Komitmen dan kooperatif mereka. Jadi ketika Anda berdua komitmen untuk melakukan perubahan, saya nggak bisa bilang hari ini ketemu saya atau hari ini webinar terus Anda beli bukunya, baca semuanya, terus Anda berubah dalam waktu seminggu. Saya nggak yakin itulah yang dituju gitu ya. Karena perubahan itu berproses. Tapi saya percaya ketika Anda menjalani perlahan-lahan, ada ups and down di mana Anda bisa lalui. Tapi kalau dilihat lebih jauh, itu ternyata investasi besar buat Anda dan anak Anda. Jadi gimana caranya? Ya dilakukan yang tadi saya jelaskan, tapi dimulai dengan keterbukaan dulu dan komitmen untuk selalu mencoba. Mungkin itu sih yang biasa saya bantu sharing gitu. Dari situ jadi pengambilan keputusan juga nggak selalu di tangan ayah atau di tangan bunda ya, jadi benar-benar hasil keputusan bersama gitu ya. Keluarga. Betul. Jangan sampai dilempar-lemparan, nanti anak zaman sekarang tuh pintar sekali membaca situasi gitu ya. Jadi banyak orang bilang, anak saya tuh pintar banget membaca itu. Oh iya, memang anak-anak zaman sekarang memang pintar baca situasi. Dia tahu siapa yang lemah dan siapa yang berkuasa di rumah itu. Jangan sampai akhirnya nggak ada equality, padahal anak dan orang tua pada satu kapal yang sama gitu. Tapi adu siapa yang lebih power aja gitu kan ya. Itu makanya terjadi kechaosan gitu. Dan dengan saya menjelaskan tentang webinar parenting ini, saya tidak bilang bahwa rumah tangga yang ideal, hubungan keluarga ideal tidak ada keributan, enggak. Keributan, debat pun anak marah, orang tua marah, proses yang tadinya kesel, akhirnya mungkin ada sempat terluka, ada memaafkan, itu semua proses. Tapi ketika itu diproseskan dengan dasar yang sama, yaitu interaksi, selalu belajar untuk lebih baik, selalu belajar saya salah mana, itu yang akan menjadi perkembangan sosial emosionalnya anak jadi kaya dan rich banget. Jadi orang tua dan anak juga sama-sama berkembang ya Bu Diana. Karena kan dunia nggak ini ya, kalau kita bilang, saya harus menjaga ketenangan rumah gitu. Nggak boleh ada kebiasaan, loh anaknya belajar emosi tentang marah, menghandle orang marah gimana? Anak menghadapi situasi bahwa mengungkapkan perasaan tuh gimana gitu kan, nggak, nama juga manusia berbeda-beda, termasuk orang tua dengan anak, semuanya pasti beda, punya pemikiran sendiri. Tapi dengan adanya parenting yang disiplin positif ini kan interaksinya besar ya sebenarnya. Kebesaran hati orang tua untuk terlibat dan membuat anak bermakna itu malah membuat sosial emosionalnya berkembang sekali. Oh ya.
Makasih sekali itu informasinya. Semoga jawaban-jawaban dari Ibu Diana tadi membantu kegalauan ayah bunda sekalian. Kegalauan. Oke. Di sini hampir sebagian besar pertanyaan sudah terjawab, dan kalau dilihat waktunya kita sudah lewati batas waktu yang diberikan. Jadi mungkin untuk ayah bunda sekalian yang belum sempat atau kelewatan tadi untuk menyaksikan sesi 6 ini dari awal, tetap bisa menyaksikan presentasi ini di YouTube channel Melintas Cakrawala. Mungkin dalam beberapa hari ke depan sudah bisa dilihat oleh ayah bunda sekalian. Sedangkan untuk sesi 1 sampai 5 sekarang sudah tayang di YouTube channelnya Melintas Cakrawala Indonesia. Oke, kali ini sampai kali ini dulu sesi 6 dari sesi parenting AJT Kopres. Terima kasih kepada Ibu Diana. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sebelum ditutup? Ya. Oke, terima kasih Ayah dan Bunda untuk waktu dan kesempatannya pada hari ini gitu ya. Mungkin saya mau mengingatkan, kali ini serius. Jadi di seri ke-6, 7, 8, 9 ini saya memang akan fokuskan pada parenting. Gimana caranya orang tua berrelasi dengan anak-anak. Kalau seri 3 sampai 5 kemarin itu fokus pada kognitif, pendampingan belajar, kali ini akan lebih fokus pada bagaimana menginteraksikan dengan anak-anak. Nah, saya